itu sesungguhnya adalah sosok yang mampu menghilangkan kegelapan dan membawa cahaya. Sesungguhnya mereka itu adalah wakil Tuhan di bumi untuk mendidik hamba-hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan, wakil rektor yang hadir, yang juga nanti akan menjadi pemberi materi orientasi, Dekan FKIP, Wakil Dekan, Kepala Sekolah SMA PGRI, Ilma Sofiah SS MPD, selaku penguji UKPP PG LPTK Umri, Saudara Robi Sadri Eskom MPD, selaku narasumber dari BGTK Provinsi Riau, segenap sivitas akademika FKIF yang hadir di alam nyata maupun yang hadir di alam maya, dan yang kami banggakan para mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Riau, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, atas nama Rektor Umri, kami mengucapkan tahniah atas terpilihnya FKIP selaku pelaksana PPG ini. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya dengar ada 563 peserta yang berasal dari seantero Indonesia. Seperti kita ketahui, PPG ini merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tujuannya itu tentu meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, kemudian menghasilkan guru yang berkompeten dan memiliki standar nasional, juga memenuhi kebutuhan guru yang kadang-kadang terjadi ketidakseimbangan antara guru di kota-kota besar dengan guru di daerah-daerah pedalaman, atau yang kita kenal dengan daerah 3T itu. Dan kemudian tujuan dari PPG ini juga adalah how to overcome, bagaimana kita bisa mengatasi seringkali pendidikan seorang guru itu berbeda dengan pelajaran yang diampunya. Untuk menyelesaikan berbagai macam masalah tersebut, maka PBG ini merupakan satu keniscayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Seperti juga kita ketahui, PPG ini sesungguhnya terbagi dua. Ada PPG prajabatan dan ada PPG dalam jabatan. Kalau PPG prajabatan itu dilaksanakan bagi calon-calon guru yang memulai tugasnya, sehingga mereka betul-betul siap menjadi guru sejati. Tapi bagi guru-guru yang sudah bertugas untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan lain-lainnya, maka inilah yang sedang kita lakukan, yang kita kenal dengan PPG dalam jabatan.
Kalau kita mau jujur, jatuh bangunnya sebuah bangsa dan negara itu tergantung kepada gurunya. Sehingga ada ahli-ahli falsafah pendidikan menyatakan, kalau kita ingin membangun satu bangsa, bangun gurunya. Tapi kalau kita mau menghancurkan satu bangsa, hancurkan gurunya. Infrastruktur penting, tapi guru jauh lebih penting. Infrastruktur tanpa guru itu hanya akan menjadi museum. Tapi guru tanpa infrastruktur, dia tetap bisa mendidik anak-anak bangsa. Oleh sebab itu, kepedulian pemerintah terhadap infrastruktur itu bagus. Tapi kepedulian terhadap guru itulah yang lebih utama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Para mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Riau seluruh Indonesia yang kami banggakan. Guru memiliki peran yang sangat penting kalau kita lihat dari filsafat pendidikan. Saya pernah bertanya, guru itu berasal dari bahasa apa? Ada yang bilang dari bahasa Indonesia, guru, digugu dan ditiru. Sebetulnya itu bahasa Jawa. Tapi sebenarnya guru ini berasal dari bahasa Sanskerta. Gu az-zulumat, ru an-nur. Gu artinya gelap, ru artinya cahaya. Sehingga guru itu sesungguhnya adalah sosok yang mampu menghilangkan kegelapan dan membawa cahaya. Guru adalah pribadi-pribadi yang mencerahkan dan mencerdaskan. Sehingga gelap terangnya satu bangsa itu tergantung kepada gurunya. Kalau kita lihat di India misalnya, guru-guru di sana pada awal-awal kemajuan India itu sangat sederhana. Tapi dari kesederhanaan guru-guru dengan infrastruktur yang terbatas, lahirlah tokoh-tokoh besar di India. Di Indonesia juga seperti itu. Guru-guru di pesantren, guru-guru di sekolah-sekolah rakyat yang dalam kondisi yang sangat terbatas, itu justru bisa melahirkan tokoh-tokoh yang berjuang untuk bangsanya. Bahkan infrastruktur yang bagus tanpa guru yang bagus itu justru kadang-kadang justru tidak menghasilkan pendidikan seperti yang kita inginkan. Ya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan pemerintah melalui Kemendikbudristek ini sesuatu yang luar biasa dan layak kita apresiasi. Karena yang betul-betul dibongkar, dipasang, diperbaharui itu adalah gurunya. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan kepada para mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Riau yang ada di seluruh Indonesia yang berjumlah 563 ini, profesi guru di samping bisa dilihat dari aspek material, tapi harus juga bisa dipahami dari aspek yang non-material. Apa maksudnya itu? Guru jangan sekedar kita anggap sebagai profesi, tapi guru harus juga kita jadikan panggilan ilahi, panggilan ketuhanan. Apa maksudnya? Guru itu bukan sekedar bertanggung jawab kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada wali, kepada negara, tapi yang paling penting seorang guru harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini yang paling penting. Ada
semacam spiritual power dalam jiwa-jiwa para guru bahwa sesungguhnya mereka itu adalah wakil Tuhan di bumi untuk mendidik hamba-hambanya. Maka saya sering menyampaikan, seorang guru yang baik, seorang dosen yang baik, sesungguhnya mereka memiliki dua anak. Yang pertama anak biologi, yang kedua anak ideologi. Anak biologi itulah anak yang lahir dari darah daging mereka, yang mereka didik di rumah selama 24 jam. Mereka sayang, mereka cinta kepada anak-anak biologi itu. Akan tetapi, guru yang betul-betul punya kompeten, guru yang betul-betul punya hati dan rasa, punya tanggung jawab ideologi, menganggap profesinya itu panggilan ilahi, panggilan ketuhanan. Dia juga memiliki anak yang lain yang kita sebut dengan anak ideologi. Siapa anak ideologi itu? Itulah murid-murid mereka di sekolah. Bagaimana mereka sayang kepada anak-anak biologi, begitulah mereka cinta kepada anak-anak ideologi. Sehingga guru yang betul-betul sophisticated, guru yang betul-betul kafah itu bukan sekedar melakukan transformations of knowledge, transformations of science, akan tetapi juga melakukan transformation of values, transformation of experience. Dia tidak hanya menularkan kecerdasan kepada murid-muridnya, akan tetapi dia memberikan bimbingan moral, dia memberikan bimbingan adab, dia juga memberikan bimbingan-bimbingan berupa pengalaman-pengalaman hidup atau local wisdom yang itu menjadi kompas bagi murid-muridnya dalam menghadapi kehidupan di alam nyata. Ini yang paling penting, sehingga profesi guru bukan sekedar profesi logika, tapi profesi guru juga sesungguhnya profesi rasa dan cinta. Maka mendidiklah dengan kasih, membinalah dengan sayang, merangkullah dengan cinta. Kalau hal itu dilakukan oleh guru-guru yang ada di Indonesia, insya Allah kemajuan pendidikan di masa yang akan datang akan jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah, Umri di bawah komando FKIP mendapatkan 563 mahasiswa yang kebetulan program studinya adalah bahasa Inggris. Ini tantangan yang berat, sebab kelemahan kita itu justru dalam bahasa Inggris. Antara TKW Indonesia dengan TKW Filipina itu kerjanya sama di Malaysia, tapi gajinya berbeda. Alasannya apa? Orang Filipina bisa berbahasa Inggris. Profesi perawat di Saudi antara orang yang bisa bahasa Inggris seperti Filipina dan kita yang tamatan Indonesia berbeda. Orang Saudi lebih mudah menerima orang-orang Filipina yang kadang-kadang tidak beragama Islam. Alasannya apa? Juga bisa berbahasa Inggris. Ya. Oleh sebab itu, bahasa Inggris harus menjadi sesuatu yang sangat penting, sebab dia adalah bahasa dunia. Ketika anak-anak kita bisa berbahasa Inggris dengan baik, mereka akan menjadi manusia international quality. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, beasiswa-beasiswa ke luar negeri itu juga mensyaratkan TOEFL, mensyaratkan IELTS, yang semuanya itu adalah bahasa Inggris. Maka sesungguhnya masa depan anak-anak kita untuk mencapai standar internasional itu ada pada guru-guru yang mengajarkan bahasa Inggris.
Artinya masa depan pendidikan Indonesia ini ada di tangan 563 mahasiswa PPG yang sedang belajar di UMRI pada hari ini. Akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan kemudahan, mendapatkan kekuatan, dan yang paling penting lagi, mulailah pendidikan ini dengan niat yang tulus ikhlas untuk mendidik dengan rasa cinta. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya Rektor Universitas Muhammadiyah Riau membuka orientasi mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Muhammadiyah Riau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.